Om Swastiastu. Halo teman-teman, di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh penting Indonesia, yaitu Ahmad Subarjo. Mr. Raden Ahmad Subarjo, Jojo Adisurjo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Subarjo, dilahirkan di Teluk Jambe, Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teguh Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayah adalah ule balang dan ulama di wilayah Luang Putu. Sedangkan Teguh Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Kerawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Warinah, ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat Teluk Agung, Cirebon. Ayahnya pada mulanya memberi nama Teguh Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Sedangkan nama Jojo Adisurjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa saat beliau ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Beliau bersekolah di Hoger Burger School Jakarta atau saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh ijazah Master in the Rechten atau saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang tahun 1933. Peran Ahmad Subarjo bagi kemerdekaan Indonesia sangatlah penting, yang dimana semasa menjadi mahasiswa, Ahmad Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Young Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, beliau pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa, Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah, yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, beliau aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Sairul Saleh, Sukarni dan Wikana, Sudanu Singgih dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta jauh dari pengaruh Jepang, sehingga peristiwa itu dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda yaitu Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Puntu untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya jaminan itu, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok, Caudanku Sugeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sedangkan konsep dari naskah proklamasi itu sendiri disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksmana Muda Maida. Setelah selesai berargumentasi dengan pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno segera memerintahkan Sayuti Milik untuk mengetik naskah proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Ahmad Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat pada tahun 1951 sampai dengan 1952. Selain itu, beliau juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai dengan 1961. Terima kasih. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup